Oke, di depan kita ini ada stabilizer Sako dengan tipe SVC 3000 VA ya. Kendala pada stabilizer ini dimana voltasenya ini tidak ada pergerakan sama sekali, dimana jika sudah di 150 volt dia tetap di situ ya, dia tidak mau lagi menjadi 220 volt. Setelah saya buka kemudian melihat dari bentuk PCB-nya ya, bentuk modul untuk stabilizer ini terdapat kerusakan yang ada pada PCB ya. Komponen aktifnya ini terbakar ya. Saya akan berdekat ya. Ini ada dioda yang dengan ciri-ciri gosong. Nah, jadi kalau ini sudah gosong gini, pasti tegangan yang dari trafo menuju kontrol PCB ini itu akan terganggu, mengakibatkan motor pada servo tidak bergerak sama sekali. Jadi ketika ada perubahan tegangan, servo motornya itu tidak bergerak ya. Jadi dioda ini adalah penyarah dari gulungan kontrol dari stabilizer menuju ke modul ya, atau menuju ke suplai modul ya. Yang untuk mengontrol pergerakan dari servo ini ada di transistor yang dekat dengan terbakar ini, yang dua buah ini, yang tipe 41 dan tipe 42. Nah, jadi ketika itu bermasalah, ini tidak akan bisa bergerak ya, tidak akan bisa bergerak baik ke kanan maupun ke kiri. Untuk sistem kerja stabilizer model seperti ini ya, jadi ketika power dihidupkan atau dimatikan, ini akan bergerak ya. Pergerakan ini dikontrol oleh PCB yang ada di samping ini. Nah, jadi ini sistem dari kontrol tegangannya. Jadi ketika dimatikan, ketika sudah masuk power dimatikan, dia akan dominan. Nah, seperti ini, itu secara normalnya. Tapi ketika ini tidak berfungsi, di mana dia berhenti, di situ tidak akan bergerak sama sekali. Untuk mengetes motor ya, untuk mengetes motor ini masih bagus tidaknya, ini kita bisa berikan tegangan 12 volt ya untuk ke motor ini. Dari sini ya, kalau motornya masih bagus, ini akan bergerak jika diberi tegangan positif dan negatif 12 volt. Nah, ini akan bergerak ya. Ketika tegangan suplai dibalik, ia akan balik seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini adalah tegangan-tegangan untuk ke kontrolnya. Yang ini untuk kontrolnya. Sedangkan posisi yang ini adalah untuk tegangan output yang 220 ya. Ini ada dua sebenarnya. Di sini, nah yang sini ini 220 ya, untuk settingan awalnya. Di sini 220, kemudian dipindah ke sini, maka tegangan outputnya bisa keluar lebih dari 220 volt, bisa sampai 230 volt di sini. Nah, selain dari memutar dream pot yang ada di sini, untuk mengatur tegangannya ini bisa digeser posisi kabel outputnya dari sini, yang awalnya di sini ya. Biasanya letaknya ada di 3/4 ya posisinya. Ini 3/4-nya dan ini fullnya. Kalau ingin menaikkan tegangan tanpa memutar dream pot, ini harus dipindah kemari untuk outputnya. Kalau mau dibalikkan lagi menjadi 220, maka ini balikkan sini tanpa memutar dream pot. Kalau memutar dream pot, ini tuasnya yang akan mengatur pergerakan dari tuas ini ya. Kalau kita putar dari dream pot yang ada di sini nih, ini akan merubah posisinya. Nah, seperti ini akan bergerak. Tapi ketika kendala dari PCB ini, PCB model stabilizer, jika ada kendala di sini, maka motor tidak akan bergerak ya. Ini TP-nya yang sini bisa tipe 41
dan tip 42, bisa tip 31 dan tip 32. Oke, untuk pengaturan untuk monitoring arus ya, arus penggunaan. Nah, ini yang kabel kecil ini menuju ke ampere meter. Ini ampere meter. Kemudian yang ini ya outputnya dari sini ini masuk ke bulitan ini. Nah, nanti digulungkan sini. Ya, baca arus beban. Lanjut ke bagian yang ini adalah relay untuk output ya. Jika tegangan belum sampai 220 volt ini enggak akan aktif, tapi ketika ini tidak digunakan ya, tidak difungsikan, ini bisa langsung bypass kemari, langsung dari sini gulungannya tanpa melalui ini. Ini biasanya digunakan ketika daerah-daerah yang tegangannya itu di bawah 220 ya, tegangan dari PLN 220, maka ini bisa di bypass tanpa menggunakan ini. Jika menggunakan ini, maka ketika tegangan di bawah 200 volt ini tidak akan aktif, makanya tidak akan keluar arus dari bagian output terminal. Untuk menyiasatinya biar tetap walaupun tegangan rendah tetap keluar, maka ini harus di bypass dan ini tidak digunakan lagi. Nah, ini ya sudah saya lepas untuk bagian dari modulnya. Jadi sini sudah tidak menggunakan modul lagi. Saya akan mencobanya tanpa menggunakan modul. Jadi ini ya soket-soket modulnya. Nanti saya beri tegangan. Saya coba untuk mengetes gulungannya masih bagus atau tidak. Dan jika masih bagus, saya akan masukkan lagi modul yang rusak tadi ya, yang rusak pada bagian dioda dan komponen-komponen lain. Nah, ini dia ya modulnya. Ini dioda yang sudah saya ganti. Jadi dia tadi ya rusak ya. Nah, sebelumnya rusak sudah saya ganti dengan dioda pengganti, walaupun diodanya lebih besar, jadi voltnya tetap sama. Nah, jadi voltase ini nanti saya akan coba tanpa menggunakan modul. Saya beri tegangan, saya tes nanti untuk gulungannya masih bagus atau tidak ya. Jika masih bagus, maka saya akan lanjutkan dengan pemasangan modul PCB kontrol untuk stabilizer ini. Untuk PCB ini juga ada yang menjual dengan tipe yang sama ya. Jadi kalau ada misalkan PCB yang sudah rusak, bisa diganti dengan PCB yang baru yang kompatibel. Nah, tapi jika hanya komponen-komponen kecil yang rusak, maka kita bisa untuk memperbaiki komponen yang rusak atau mengganti komponen-komponen yang rusak. Nah, ini ya, yang ini nanti outputnya saya pindah ke sini nanti, yang bagian utama di situ. Nanti saya akan melakukan pengukuran dan kemudian saya masukkan PCB yang ini ya, PCB untuk modulnya saya masukkan semua. Nanti untuk soket-soketnya kita melakukan pengukuran, kemudian saya akan rubah tegangan dengan memutar trim pot yang ada pada PCB nya. Saya akan perlihatkan perubahan tegangan yang ada pada stabilizer ini ya. Jadi yang akan saya perlihatkan nanti ketika saya memutar trim pot ada di modul, nanti kan ada perubahan tegangan ya, dari tegangan yang terendah sampai tertingginya. Nah, saya melakukan nanti menggunakan tester digital sebagai pembanding agar lebih nampak untuk nilai tegangannya. Oke, dan saya masukkan tegangan, tetapi saya memberikan soft start. Nah, ketika MCB dimatikan karena pakai soft start, maka dia akan berubah arah putarannya seperti ini. Saya matikan ini MCB nya ya. Nah, kemudian kita dinaikkan, jika MCB rumah tidak kuat maka dia akan mati lampu atau nembak MCB nya. Nah, saya udah hidupkan lagi MCB nya. Nah, saya naikkan langsung. Nah, tegangannya
sudah di 230, kondisi normal ya, kondisinya normal ini. Nah, saya akan coba melakukan pengukuran menggunakan tester digital untuk melihat tegangan secara jelas dan detailnya. Nah, saya persiapkan dahulu untuk multitesternya. Saya pindah posisi multitester ke skala volt AC. Saya coba ukur lagi tegangan untuk tegangan inputnya. Tegangan inputnya saya akan ukur berapa kira-kira tegangan inputnya. Ya, terukur 220 volt AC. Nah, saya jelaskan. 221 volt AC. Jadi tegangannya normal. Ketika saya akan ukur di tegangan di tuasnya, di tuas ini sama dengan tegangan input ya yang di tuas, jadi akan sama tegangannya. Belum pas ini. Saya posisikan dulu biar jelas. Loh, nggak nampak. Oh, nggak nampak, dia nggak nampak. Nah, ini dia posisi untuk pengukuran tegangan inputnya. Nah, ya, jadi untuk tegangan terendah yang bisa kita naikkan menjadi 220 atau menjadi lebih naik, itu terendahnya di 120 volt. Ya, ini dapat bekerja. Untuk semakin saya geser ke tengah, akan berubah nilai tegangannya. Ya, ini ya di 121 itu masih bisa di backup untuk stabilizer ini. Dan untuk outputnya, maksimal outputnya ini di 236 volt. Ya, kita bulatkan aja di 240 volt ya untuk maksimal dari output trafo atau stabilizer ini. Yaitu di batas puncak tegangannya ya di 236. Nah, itu di puncak. Jadi untuk stabilizer ini itu dapat bekerja di 120 volt. Nah, ini dia. Output dari trafo yang saya setting ini di 230 volt. Nah, kalau inputnya ini di 219 volt. Kemudian outputnya belum sempurna. Nah, ini dia. Ini ya maksimalnya di situ. Jadi sebagai kesimpulan, tegangan yang direkomendasikan untuk stabilizer ini ya, dia batas minimal setelah kita lakukan pengukuran itu batas minimal yang bisa dihandle itu di 120 volt. Jadi di atas 120 volt itu sudah dapat bekerja dengan sempurna untuk stabilizernya.
arah jarum jam, nah, tegangannya semakin naik. Nah, makin naik kan sampai 244. Nah, jadi lampu menyala di 244 overvoltage. Untuk preset ada yang ini untuk overvoltage-nya. Overvoltage ya 235 volt. Kita rubah lagi ya, di set di 230 volt nanti. Saya akan paskan di 230 volt saja. Bisa cukup seginilah. Nah, dianggap pas. Kalau makin saya putar ke arah jarum jam, tegangan semakin naik, akan menyala overvoltage-nya. Nah, seperti ini. Saya paskan di 230 saja. Oke, sampai sekian dan terima kasih. Saya set dulu. kunci saja di starter.